Saya akan memaparkan materi dari kelompok 2, yaitu isu-isu gender dalam konseling multibudaya. Nah, isu-isu gender yang relevan dalam konteks konseling multibudaya. Konseling multibudaya merupakan pendekatan konseling yang menempatkan latar belakang budaya klien sebagai aspek penting dalam proses terapi. Dalam konteks ini, isu gender memberi salah satu dimensi yang tidak dapat dipisahkan karena peran yang norma gender sangat dipengaruhi oleh nilai budaya yang berbeda-beda. Pemahaman terhadap isu-isu gender dalam konseling multibudaya sangat penting untuk menciptakan hubungan terapeutik dan efektif yang inklusif, terutama bagi klien yang berasal dari kelompok minoritas atau yang mengalami diskriminasi berbasis gender. Beberapa isu gender yang relevan dalam konteks konseling multibudaya yaitu stereotip dan bias gender. Stereotip yang melekat pada peran gender dapat mempengaruhi cara klien memandang dirinya dan bagaimana konselor menanggapi klien. Kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan dan kelompok gender minoritas merupakan isu global yang juga dipengaruhi oleh budaya. Identitas gender dan orientasi seksual. Klien dengan identitas gender atau orientasi seksual yang berbeda sering menghadapi stigma dan diskriminasi, terutama dalam budaya dan konservatif. Pemahaman isu gender dalam konteks budaya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas konselor yang memiliki kompetensi budaya dan gender. Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh konselor antara lain melakukan asesmen yang komprehensif mengenai latar belakang budaya dan pandangan klien dengan gender, menggunakan bahasa yang inklusif dan menghindari stereotip gender. Kemudian mengintegrasikan pendekatan afirmatif gender yang menghargai keberagaman identitas. Kemudian analisis pengaruh gender terhadap perilaku sosial individu. Gender sebagai konstruksi sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku sosial individu. Nah, pembentukan peran dan ekspektasi sosial berdasarkan gender mempengaruhi gender terhadap komunikasi dan hubungan sosial. Kemudian strategi untuk mengatasi isu-isu gender dalam konseling multibudaya. Dalam praktik konseling multibudaya, isu gender seringkali menjadi penghalang utama dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif. Oleh karena itu diperlukan strategi yang komprehensif dan konsensitif budaya untuk mengatasi strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi konselor. Kemudian pengembangan kompetensi diri konselor. Langkah awal dalam mengatasi isu gender adalah meningkatkan kesadaran diri konselor terhadap bias dan asumsi pribadi terkait gender. Kemudian tantangan dan solusi dalam implementasi. Meskipun strategi ini efektif, tantangan seperti resistensi budaya atau keterbatasan sumber daya sering muncul. Solusinya termasuk advokasi kebijakan institusi dan pelatihan wajib dan alokasi dana untuk program gender sensitif. Mungkin sampai sinilah pemaparan materi dari kelompok 2. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.